Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dengan Pak Sanaji di channel Sanaji Haji. Semoga anak-anak dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat pada hari ini. Pada kesempatan kali ini Pak Sanaji akan melanjutkan materi yang kemarin sudah kita bahas, yaitu penyajian data bagian pertama. Hari ini Pak Sanaji akan membahas materi penyajian data bagian yang kedua. Untuk lebih jelas dan memahami materi tersebut, marilah anak-anak kita saksikan bersama video dari Pak Sanaji. Ini materinya adalah distribusi frekuensi ya. Ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, kita lihat permasalahan ya dari materi ini. Sebelum ke permasalahan, kita lihat dulu tabel distribusi frekuensi. Ya, tabel distribusi frekuensi. Nah, ini pengertiannya bisa kita lihat. Nah, ini. Ya, tabel distribusi frekuensi adalah statistika untuk menyusun data dengan cara membagi nilai observasi ke dalam kelas-kelas dengan interval tertentu. Nah, ini adalah pengertiannya ini dari tabel distribusi frekuensi, yaitu merupakan statistika ya yang dipakai untuk menyusun data dengan cara membagi nilai observasi ke dalam kelas-kelas dengan interval tertentu. Ya, kita masuk ke permasalahan ya untuk memperjelas dari pengertian tadi. Nah, ini kita lihat. Ini ada soal, tentukan daftar distribusi frekuensi dari data ini. Ini kalau kita lihat ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi banyaknya ada 10, kemudian yang menurun 1, 2, 3, 4. Hingga ada berapa ini? Datanya ada 40 data. Nah, ini kita lihat nanti ada nilai yang tertinggi, ada nilai yang terendah. Yang tertinggi berapa ini? 91. Kemudian yang terendah 32. Oke, dari data ini akan kita olah sehingga nanti akan menjadi tabel distribusi frekuensi. Penyelesaiannya yang pertama yaitu apa? Ini diketahui ya. Banyak data tadi 40. Ini kita tampilkan lagi. Banyak datanya ada 40 ini, sehingga berapa ini? 10 kali 4 berarti 40. Nah, ini langkah-langkahnya anak-anak kita lihat. Yang pertama, nah ini menentukan range atau jangkauan dengan rumus R sama dengan data maksimal dikurangi data minimal, atau X max dikurangi X min. Nah, ini maksimalnya tadi berapa ini? 91 ya, 91 ini di sini. Kemudian terendahnya 32 di sini. Sehingga range-nya atau jangkauannya adalah 91 dikurangi 32, maka akan ketemu 59. Ini untuk range-nya atau jangkauan. Kemudian yang kedua adalah banyaknya kelas. Nah, ini biasanya kita menggunakan aturan Stargess untuk menghitung banyak kelas, yaitu apa? K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, ini sehingga apa ini? N-nya kan ini kan 40 kan? N-nya 40 tinggal dimasukkan di sini. Ya, sehingga menjadi apa? 1 ditambah 3,3 log 40. Sama dengan berapa? Nah, log 40 bisa anak-anak cari di kalkulator ya, pakai kalkulator. Ini kan kalau bilangan pokok tidak ditulis ini kan biasanya di sini ada angka 10 kan. Nah, jadi kalau ada logaritma bilangan pokok tidak ditulis berarti bilangan pokoknya adalah 10. Sehingga kamu hitung log 40 ini, setelah kita hitung ini dengan menggunakan kalkulator akan ketemu 1,6. Ini kita mengambil 1 digit di belakang koma. Nah, kalau ada penjumlahan sedemikian, ada jumlah dan kali, ya maka sesuai dengan aturan operasinya
maka yang dikalikan adalah ini. Yang dikerjakan lebih dulu adalah yang kali, baru hasilnya dijumlahkan. Sehingga ini apa? 3,3 kali 1,6 maka akan ketemu 5,3, baru ditambah 1 maka hasilnya 6,3. Nah, untuk banyak kelas ini kita mengambil nilai bulat ya. Jadi kalau ada nilai 6,3 maka dibulatkan menjadi 6. Aturan pembulatan anak-anak saya yakin sudah paham ya. Kalau di belakang koma itu di bawah 5 maka pembulatannya ke bawah, kalau di atas 5 maka pembulatan ke atas. Nah, ini kebetulan desimal atau di belakang komanya adalah bawah 5 maka hilang menjadi 6. Kemudian yang ketiga adalah panjang kelas ya, atau interval kelas. Nah, rumusnya P sama dengan R per K. Nah, ini tinggal kita masukkan aja. Nah, ini ya, kita masukkan. R-nya tadi sudah kita hitung 59, terus K-nya berapa tadi? 6 ya, sehingga P-nya adalah 59 bagi 6. Ini akan ketemu 9,8. Nah, ini di belakang koma, ini nilainya di atas 5, maka dibulatkan ke atas. 9,8 menjadi 10 ya. Kemudian yang langkah keempat, menentukan batas kelas pertama. Nah, ini. Jadi yang kita hitung batas kelas pertama dulu. Kemudian kelas berikutnya tinggal menyesuaikan. Batas bawah kita ambil nilai terendah yaitu 32. Nah, ini nilai terendah kan. Ini sebagai batas bawah kelas 1. Kemudian batas atas kelas 1-nya atau kelas pertamanya ya dengan interval 10. Nah, ini tadi panjang kelasnya intervalnya 10, maka akan kita peroleh 41. Kamu hitung saja mulai 32 sampai 41 itu maka akan diperoleh berapa ini? 10 bilangan, mulai dari 31, 32, 33 dan seterusnya. Ini sampai bilangan 41 ini kalau kita hitung ada 10 bilangan. Nah, ini merupakan panjang kelas untuk menentukan apa namanya batas atas kelas pertama dari distribusi frekuensi yang akan kita buat. Langkah pertama yaitu apa? Diambil nilai terendah kemudian dihitung sampai 10. Kalau panjang kelasnya 9 ya dihitung sampai 9. Tapi batas bawahnya ikut dihitung sebagai perhitungan apa? Interval. Oke ya, ini untuk menentukan batas kelas. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah menghitung banyak data dari masing-masing kelas dan distribusi frekuensinya. Jadi setelah langkah 1, 2, 3, 4 baru nanti kita akan memperoleh apa? Distribusi frekuensinya sesuai dengan pertanyaan soal. Ya, coba kita lihat. Nah ini ya distribusinya. Ini penyelesaiannya ya. Nah ini kita lihat. Nah ini tadi. Ini saya tulis lagi ya, biar anak paham nanti. Ini data ada 40. Nah ini data soal tadi. Nah kita proses dulu. Data masing-masing kelasnya seperti ini. Nah ini ya. Ini tadi kan batas kelas pertama anak-anak ya. Sehingga nanti kalau sudah ditemukan kelas pertama dengan batas bawah 32 dan batas atasnya 41, kelas berikutnya tinggal ditambah 1. Ya. Jadi sini 41, di sini jadi 42. Ya, sampai berapa? 51. Nah, kemudian ini 51 berlanjut 52 sampai 61 dan seterusnya batas akhirnya 91. Nah ini kebetulan soal ini pas anak-anak ya, batas bawah 32, batas apa nilai terendah 32, nilai tertingginya 91. Jadi nanti dalam proses membuat daftar distribusi tidak harus ini, kamu boleh juga mengambil tidak harus 32 ya, mungkin bisa mengambil berapa? 31 itu bisa, tapi yang penting nanti panjang kelasnya atau intervalnya adalah 10. Nah gitu. Tapi saran Pak Sanaji, jika misalnya kamu akan membuat daftar distribusi,
ambil saja sebagai batas bawah kelasnya adalah ambil nilai yang terendah. Dan perlu saya informasikan pada anak-anak bahwa tidak selamanya nilai tertinggi itu pas di kelas terakhir, ya. Tidak selamanya, ya. Jadi nanti anak-anak jangan terpaku pada contoh ini. Misalnya di sini kok panjang kelasnya kok ketemunya 92, nggak apa-apa, tidak harus 91. Yang penting apa? Panjang kelasnya tetap 10. Nah, anak-anak perhatikan, setelah kita amati, coba kita lihat angka-angka yang ada di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ini kan mulai dari 32, 42 sampai 82. Ini kalau kita lihat, ini naiknya berapa? 10. Ini 10 sama. Begitu juga yang batas atasnya mulai dari 41, 51, 61 sampai 91. Ini juga kalau kita lihat ternyata berapa? Naiknya 10. Nah, itu. Lah, 10 itu sebagai apa tadi? Panjang kelas. Kalau panjang kelasnya 5, ya ini naiknya 5. Ini ke kanan juga 5. Ini kebetulan contoh soalnya ini perhitungan tadi menyatakan bahwa panjang kelasnya 10, sehingga ini bisa kita lihat. Di sini 10, di sini juga 10. Lah, ini namanya perhitungan masing-masing. Lah, ini namanya turus anak-anak, ya. Turus diambil dari mana? Turus diambil dari sini. Artinya apa? Berapa nilai di antara 32 sampai 41? Ya, kamu cari. 32 ini ada 1. Kemudian sampai 41. Nah, kamu cari di sini. Nah, pokoknya nilainya apa? Terendah 32, tertinggi 41. Lah, angkanya di mana mencarinya? Di tabel ini. Atau di soal yang sudah disediakan dari 40 data ini mengambilnya. Nah, ini misalnya 2, berarti 32 kan. Yang sudah masuk dilingkari misalnya. Ini 32 dan berapa ini kalau kita lihat. Harus di bawah 41 atau 41 ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini ya. Nah, ini 32 sudah ada 1. Kemudian yang kedua di bawah 41 berapa? Ini kita urutkan aja. Nah, ini kan 40, sehingga diperoleh 2, yaitu berapa? Kelas satunya adalah 32 dan 40, maka ini 32 ada 1, boleh 1. 40 ada 1. Kemudian di total frekuensinya berapa? Ada 2. Begitu juga ke kelas berikutnya, yaitu berapa? Kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, ini tadi banyaknya kelas kan, sudah kita hitung di depan. Nah, untuk menentukan daftar distribusi, ini tinggal kolom turusnya dihilangkan anak-anak. Nah, ini sehingga distribusi frekuensinya hanya muncul seperti ini. Nah, ini sehingga hanya ada 2 kolom, yang semula ada kolom kelas, turus dan frekuensi. Maka untuk daftar distribusi frekuensi itu hanya ada 2 kolom, yaitu kolom kelas dan frekuensi. Nah, ini sama persis. Nah, tinggal kamu membuang apanya? Membuang kolom turusnya. Nah, tapi dalam proses untuk menuju ke distribusi frekuensi, kolom turus harus ditulis karena untuk ngecek berapa ini jumlah. Nah, kamu harus jeli dan cermat, jangan sampai keliru, jangan sampai jumlah turusnya tidak sama dengan banyaknya data. Misalnya turus di sini total 41, padahal banyak data 40, berarti kamu ada kesalahan, harus menghitung dari awal. Nah, untuk itu maka harus teliti ya dalam menentukan turusnya, sehingga tidak berkali-kali mengulang. Itu anak-anak ya. Nah, saya kira mudah ini untuk membuat distribusi frekuensi, asalkan kamu cermat nanti dalam apa? Menghitung datanya, memasukkan dalam turus dan langkah-langkah yang sudah Pak Sani sajikan tadi ya, mulai dari menghitung ring dan seterusnya itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi sudah itu yang. Sekarang kita akan menentukan batas kelas dan tepi kelas. Nah, ini. Perhatikan daftar distribusi berikut. Saya masih menggunakan data tadi. Ini kalau kita hitung ada kelasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Frekuensinya kalau kita jumlah ada 40. Nah, sekarang kita lihat apa itu batas kelas dan tepi kelas. Nah, ini. Batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi kelas.
yang satu dengan yang lain. Nah, ini membatasi. Jadi batas kelas itu angka-angka di dalam tabel distribusi yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan, masing-masing apa? Masing-masing kelas. Sehingga jelas ini bisa kita lihat bahwa batas bawah kelas dari data di atas atau di samping ini ya, data di samping ini adalah apa? 32, 42, 52, 62, 72, 82 ya. Jadi batas bawah itu angka-angka yang ada di sebelah kiri. Sedangkan batas atasnya adalah apa? Angka-angka yang di sebelah kanan. Nah, ini sekarang sudah jelas kan ya. Jadi apa itu batas kelas adalah apa ini? Nilai-nilai yang membatasi masing-masing ke kelas. Jadi yang sebelah kiri dinamakan batas bawah, yang sebelah kanan dinamakan batas atas ya. Jadi tabelnya harus dicermati, dilihat. Jangan sampai menentukan batas kelas kok tidak ada tabelnya, berarti nanti bisa ngawur ya, harus dicermati tabelnya. Oke. Terus apa tepi kelas? Ya ini tepi kelas ya. Tepi kelas adalah batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antar kelas yang satu dengan kelas yang lain. Jadi tepi bawah ya. Tepi bawah kelas itu rumusnya apa? Ini bisa kita ambil rumus batas bawah kelas dikurangi setengah. Sehingga apa? Batas bawah kan tadi yang ada di sebelah kiri ini ya. Ini dikurangi setengah, ini akan diperoleh yang namanya tepi bawah kelas. Nah, ini biasanya ada yang meningkat dengan huruf T dan B atau TB, itu berarti dibaca tepi bawah. Sudah, ini tinggal kita kurangi setengah. 32 kurangi setengah kan 31,5. 42 kurangi setengah 41,5 dan seterusnya kan, berakhir sampai 81,5. Ini tepi bawah. Nah sekarang tepi atas ini lain. Kalau tepi atas itu apa? Batas atas ditambah setengah. Jadi yang angka-angka di sebelah kanan ini ditambah setengah, sehingga jadi berapa? 41,5, 51,5 ini kan, dan seterusnya sampai 91,5. Nah, jadi ingat-ingat anak-anak ya. Jadi untuk batas kelas itu diambil bilangan yang ada di sebelah kiri masing-masing kelas ya, untuk batas bawah, sedangkan batas atasnya sebelah kanan. Untuk tepinya gampang, tepi bawah apa? Tinggal batas bawah dikurangi setengah, untuk tepi atasnya batas atas ditambah setengah. Nah itu ya. Nah ini penyajian data yang kedua materi kita hanya ini. Nah coba kita lihat selanjutnya. Selanjutnya adalah nah ini titik tengah kelas dan panjang kelas. Tabelnya masih tetap yang tadi ya, yang Pak Sanaji sajikan tadi di awal. Nah, ini. Jadi perhatikan daftar distribusi frekuensi berikut. Nah, ini saya masih menggunakan tabel yang tadi. Nah, sekarang kita akan menghitung titik tengah namanya. Nah ini titik tengah dari daftar distribusi kelas adalah apa? Setengah dikalikan batas bawah kelas ditambah batas atas. Jadi caranya bagaimana? Batas bawah tambah batas atas dikali setengah. Dikali setengah sama saja dengan dibagi 2. Kamu boleh juga 32 tambah 41 bagi 2 atau dikali setengah, sehingga bisa kita peroleh hasilnya ya. Nah ini 32 tambah 41 bagi 2 ketemu 36 setengah, dan seterusnya sampai kelas ke-6, yaitu apa? 82 tambah 91 bagi 2, maka akan ketemu 86,5. Kemudian panjang kelas kita lihat ya, panjang kelas. Panjang kelas itu apa? Nah ini. Panjang kelas dari daftar distribusi adalah apa? Tepi atas dikurangi tepi bawah. Nah tadi ya, tepi atas kurangi tepi bawah. Nah ini coba kita lihat perhitungannya ya. Kita ambil contoh panjang kelas 1. Kelas 1 itu kan intervalnya antara 32 sampai 41. Ya, batas bawahnya 32, batas atasnya 41. Nah, sehingga apa? Untuk mencari batas bawah tadi kan dikurangi setengah ya. Dikurangi setengah. Untuk mencari tepi atas ditambah setengah, sehingga apa? 41,5 dikurangi 31,5 ketemu 10. Kelas yang kedua berapa? 51,5 dikurangi 41,5. Ternyata hasilnya sama. Nah, ya sama. Ini kalau kita teruskan sampai kelas ke-6 hasilnya 10 semua.
Nah, dari pernyataan itu maka bisa kita mengambil suatu kesimpulan. Nah, ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya apa? Bahwa panjang kelas dari tiap-tiap kelas pada distribusi frekuensi adalah sama. Jadi nanti kalau ada soal kamu disuruh mencari panjang kelas dalam daftar distribusi, tidak usah dihitung semua kelas. Kamu ngitung salah satu aja. Kamu boleh pilih kelas 1, boleh pilih kelas terakhir, atau kelas manapun, yang penting masih ada dalam satu daftar. Nah, tapi biasanya untuk mempermudah ya kelas 1 itu. Kalau kelas 1 sudah bisa dihitung, maka semuanya sama. Jadi dari setiap kelas masing-masing ini mempunyai panjang kelas yang sama. Ini sudah kita buktikan. Kita hitung seperti itu. Oke anak-anak, saya kira jelas ya. Jadi kalau misalnya anak tidak paham seperti biasa ya, anak-anak bisa komen ya di channel pembelajaran Pak Sanaji ya, di channel Sanaji Haji. Nanti bisa bertanya langsung di komen ya, di komentar. Jadi pertanyaannya bisa di kolom komen. Nanti anak-anak bisa bertanya, insya Allah nanti akan Pak Sanaji cek dan atau kalau lebih cepat mendapat jawaban ya langsung bisa via WA dengan HP Pak Sanaji. Dan jangan lupa anak-anak selalu di subscribe, like dan share ya kepada teman-temannya. Jadi agar materi yang Pak Sanaji berikan ini tidak hanya berhenti pada kamu, tapi sampai pada teman-teman kamu, sehingga nanti ilmu yang ada ini betul-betul bermanfaat juga bagi teman-teman yang lainnya. Oke, kita lanjut. Histogram sekarang anak-anak ya. Apa itu histogram? Histogram digunakan untuk menyajikan keterangan-keterangan yang sebelumnya disajikan dengan distribusi frekuensi, baik datanya tunggal maupun data bergolong. Jadi yang Pak Sanaji bahas ini merupakan data bergolong ya, karena terdiri dari interval-interval kelas. Kita lihat dulu ini daftar distribusinya. Nah ini tadi ya, masih sama ya, masih sama ini ya. Jadi ada 6 kelas ini, jumlah frekuensi ada 4. Nah histogramnya bagaimana? Coba kita lihat anak-anak. Nah ini histogram anak-anak ya. Histogram itu berupa diagram batang. Tapi ingat, kalau diagram batang itu batangnya masing-masing kan ada jaraknya. Jaraknya sama itu kan, kemarin jaraknya sama. Kalau ini masing-masing batang tidak ada jaraknya, berimpit. Tapi masih sama dengan aturan menggambar diagram batang, yaitu apa ini? Lebar batang harus sama. Lebar batang harus sama. Ini kalau jaraknya enggak, karena berimpit. Nah, sehingga nanti yang kelas itu adalah yang di garis ini horizontal ini ya. Ini kelas 1 31 sampai 42. Kemudian yang vertikal adalah merupakan frekuensinya. Nah, ini ya. Nah, ini frekuensinya bisa juga ditulis di sini anak-anak, ini 2. Ini di atasnya 3 gitu kan. Terus ini 9. Ini yang paling tinggi berapa? 17 dan seterusnya. Nah, ini jadi nanti anak-anak tinggal narik garis saja ke sini. Nah, ini ke frekuensi. Nah, nanti akan ketemu sesuai dengan tabel dari daftar distribusi. Ini namanya apa? Histogram. Bedanya dengan diagram batang, kalau diagram batang itu antar batang ada jarak namanya. Kalau ini berimpit ya. Jadi batang yang satu selalu berimpit dengan batang yang lain. Inilah yang dinamakan dengan histogram. Nah, jangan lupa ini penyajian data anak-anak ya. Yang kedua. Oke. Kemudian yang berikutnya ada lagi poligon frekuensi ya, ya. Poligon frekuensi itu apa? Ini kita lihat. Nah ini. Poligon frekuensi adalah apabila pada titik-titik tengah dari histogram dihubungkan dengan garis dan batang-batangnya dihapuskan. Jadi nanti caranya bagaimana menentukan poligon frekuensi, yaitu apa? Titik tengah dari histogram itu dihubungkan dengan garis dan batangnya dihilangkan. Coba kita lihat seperti ini anak-anak ya. Nah ini tampilannya seperti ini. Nah ini jadi ini kalau tidak ada garisnya namanya tadi apa? Histogram. Nah, terus masing-masing
tengah-tengah atau titik tengah dari masing-masing batang ini kita hubungkan anak-anak dengan garis. Ini kan mulai dari ini kelas 1 tarik ke sini, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, setelah dihubungkan batangnya dihilangkan, maka akan diperoleh seperti ini. Nah, ini kan tidak mulai dari nol, berarti kan tengah-tengahnya ya, tengah-tengah. Ini kalau ditarik juga tengah-tengah, ditarik tengah-tengah dari batang yang disajikan. Inilah yang dinamakan dengan poligon frekuensi. Jadi untuk menggambar poligon frekuensi syaratnya harus apa? Tahu dulu histogramnya. Untuk bisa menggambar histogram tahu dulu dari apa? Harus ada daftar distribusi frekuensi. Itu anak-anak ya. Ini untuk poligon. Nah, coba kita lihat lagi yang penyajian data berikutnya. Ya, kita masuk ke Octave anak-anak ya. Nah, ini kita lihat pengertiannya ya. Octave adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, ini ya, jadi pengertian Octave itu adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oke, kita bahas di depan ya. Nah, ini jadi ini kita ambil contoh daftar distribusi frekuensi dari berat badan 50 siswa dalam kilogram. Nah, ini. Jadi ini beratnya ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas ya dengan frekuensi 4, 6, 10, 27, dan 3. Nah, terus sekarang sebelum kita masuk ke Octave, ini kita harus tahu dulu frekuensi kumulatif. Nah, ini ya. Frekuensi kumulatif ada dua, yaitu kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kolom yang pertama ini diambil dari apa? Nah, ini 39,5 sampai 69,5 berarti apa? Tepi bawah. Nah, ini tepi bawah dari masing-masing kelas. Nah, ini tapi dimulai dari mana? Tepi bawah kelas 1 yaitu 39,5. Diakhiri apa? Tepi atas kelas terakhir yaitu 69,5. Nah, ini sehingga yang semula ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris. Kenapa FK-nya 0 kurang dari? Karena apa anak-anak? Nilai 4 di sini adalah nilai untuk kelas yang batas bawahnya 40 sampai 44. Padahal 39,5 itu tidak masuk di sini. Jadi sebelum kelas 1 maka frekuensinya adalah 0 FK-nya. Nah, kemudian untuk mencari di bawahnya gampang. Kalau frekuensi kurang dari tinggal kamu tambahkan 0 tambah 4 ketemu 4 masuk sini. Kemudian 4 tambah 6 gitu kan, ketemu 10. 10 tambah 10 ketemu 20. 20 ketemu 20. Nah, ini kan sama dengan 40. Kemudian 40 ditambah 7, 47. 47 ditambah 3, 50. Jadi kalau kamu akan mencari frekuensi kumulatif kurang dari, ini caranya dijumlahkan dengan frekuensi di bawahnya pada daftar distribusi. Nah, sekarang kita lihat yang frekuensi kumulatif kurang dari. Kenapa 50? Karena apa? Lebih dari 39,5. Luwih gede tenimbang 39,5 berarti ini semuanya ikut. Jadi kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya ikut. Karena apa? Lebih dari 39,5. Maka semuanya ikut, berarti apa? Frekuensinya dijumlah semua berapa? 50. Nah, untuk mencari bawahnya bagaimana? Ya tinggal kamu kurangkan. Kalau tadi FK kurang dari dijumlah, sekarang kalau FK lebih dari dikurangi. 50 kurangi 4 ketemu 46. 46 dikurangi berapa ini? Kurangi 6 maka ketemu 40. 40 kurangi 10 ketemu 30. 30 kurangi 20 ketemu 10. 10 kurangi 7 ketemu 3. 3 kurangi 3 ketemu 0. Nah, ini. Jadi anak-anak untuk menentukan frekuensi kumulatif itu anak-anak harus disandingkan distribusi frekuensinya ya biar lebih mudah ya.
Kalau tidak mau cara singkat ini ya tinggal itu tadi, itu berarti 0 tambah 4 ketemu 4 ya, kemudian 4 tambah 6 ketemu 10 itu dan seterusnya. Kalau yang ini berarti kan 50 kurangi 4 46 kurangi 6 40 dan seterusnya. Ini adalah cara menentukan frekuensi kumulatif baik kurang dari maupun lebih dari. Oke anak-anak, sekarang kita lihat grafiknya ya, grafiknya kita lihat sekarang. Nah ini kita tulis lagi tadi frekuensi kumulatifnya, dan grafiknya adalah demikian. Grafik OGIF. Nah ini grafik OGIF-nya seperti ini anak-anak ya. Nah ini tinggal kamu pindah saja ini, tapi bawah dipindah di garis yang horizontal yang merupakan berat badan. Kemudian apa ini yang vertikal adalah menunjukkan frekuensinya. Cara gambarnya bagaimana? Ya sebelum menggambar anak-anak harus ada ininya loh ya. Ini adalah tanda pemutus ini. Ini resistor atau hambatan ya kalau dalam fisika ya. Karena apa? Tidak selamanya OGIF itu dimulai dari 0, nggak mungkin. Nggak mungkin tepi bawahnya 0, makanya ini ditarik terus diberi hambatan baru kita masuk di angka ini. Jadi kalau kamu menggambarnya langsung ditempelkan di sini, ini berarti nanti apa? Berat badannya 0, kan tidak mungkin berat badan 0. Nah, makanya ini diberi ini tujuannya apa? Biar tidak terjadi berat badan 0 atau ukuran apapun, nggak boleh 0 kan. Nah ini harus ada nilainya, makanya ini diberi. Nah ini tinggal kamu pasangkan. Kamu tulis mulai dari 39,5 sampai 69,5. Nah sekarang yang kamu gambar dulu yang FK kurang dari. Nah ini berarti kan 0 frekuensinya. Ini frekuensinya berapa? 4. Ini 10. Lain tinggal kita tarik aja kan. Nah, dan seterusnya. Setelah titik-titik ini sudah kita tentukan, langsung kita tarik dengan garis, dihubungkan dengan garis. Nah ini baru dikasih simbol frekuensi kumulatif kurang dari. Terus kalau yang lebih dari ini kebalikan anak-anak, menggambarnya jadi yang paling besar. Nah ini kan TB yang paling kecil 50 kan, kemudian turun 46 dan seterusnya sampai 0 lagi. Nah, sehingga kalau kita amati ternyata apa ini? Gambar OGIF atau grafik OGIF kurang dari dan lebih dari ini kalau kita lihat seperti huruf X. Nah itu ya anak-anak ya. Nah ini jadi ini anak-anak materi kita pada kesempatan kali ini yaitu penyajian data yang kedua ya. Nah, sudah Pak Sanaji ulas dari awal sampai akhir. Sekali lagi Pak Sanaji minta maaf ya jika ada salah ucap atau salah tulis dari materi yang Pak Sanaji sajikan. Dan jangan lupa anak-anak selalu subscribe, like, dan share pada teman-temannya ya. Biar video Pak Sanaji ini betul-betul bermanfaat untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.